Jadi dari tahun berapa Tampak memang video ini Universitas Negeri Semarang. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kesehatan dan juga keselamatan kerja dan biasa kita sebut K3 dalam mata kuliah praktikum laboratorium lingkungan. Untuk yang pertama yaitu ada pengertian dari K3 laboratorium. Nah, K3 laboratorium ini adalah rangkaian prinsip, peraturan, dan juga prosedur yang bertujuan untuk menjaga kecelakaan kerja, melindungi pekerja, dan juga menjaga lingkungan dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas yang ada di laboratorium. Nah, K3 laboratorium ini merupakan sebuah upaya untuk mencegah kecelakaan dan juga penyakit akibat kerja yang ada di laboratorium. Keselamatan laboratorium juga merupakan keadaan terbaik dalam bekerja di tempat yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan atau sebuah penyelidikan. Nah, keselamatan kerja di laboratorium ini perlu diutamakan untuk mencegah kecelakaan kerja. Keselamatan kerja sendiri juga merupakan tanggung jawab setiap orang, baik yang hanya ingin belajar maupun praktikan yang akan melakukan sebuah praktikum di dalam laboratorium. Lalu yang kedua ada simbol di laboratorium. Nah, simbol yang terdapat di laboratorium ini berguna untuk memberi peringatan kepada para pekerja laboratorium tentang apa saja yang boleh dan juga tidak boleh dilakukan. Ada beberapa simbol seperti simbol hati-hati bahan berbahaya, hati-hati bahan korosif, bahan mudah meledak, bahan radioaktif, benda tajam, dan yang lainnya. Simbol keselamatan kerja di laboratorium ini merupakan sebuah alat penting yang memberikan informasi tentang potensi bahaya dan juga tindakan pencegahan yang harus kita ambil. Penting untuk memahami dan juga mematuhi simbol-simbol ini karena ini merupakan dalam rangka menjaga keselamatan dan juga kesehatan di lingkungan kerja laboratorium. Selanjutnya, ada alat pelindung diri atau yang biasa kita kenal sebagai APD. Nah, di sini ada alat penutup kepala untuk melindungi kepala kita yang terbuat dari bahan yang tahan terhadap air dan juga mampu melindungi kepala kita, rambut kita dari paparan bahan kimia yang berbahaya. Selanjutnya ada masker atau pelindung pernafasan yang dapat menyaring debu dan juga melindungi sistem pernafasan kita dari percikan cairan maupun virus-virus. Masker ini dapat melindungi muka, terutama bagian hidung, dari partikel berbahaya. Juga melindungi kita dari penghirupan gas kimia berbahaya seperti asam sulfat, asam sulfida, dan juga asam klorida. Lalu yang ketiga ada jas lab lengan panjang. Jas lab ini terbuat dari kain yang menyerap keringat dan juga memiliki lengan panjang. Hal ini bertujuan untuk melindungi tubuh kita dari bahaya kimia, biologis, atau juga radioaktif. Lalu yang keempat ada pelindung tangan atau biasa kita sebut sebagai sarung tangan. Sarung tangan ini digunakan untuk mencegah kontaminasi yang bersifat iritasi. Sarung tangan ini juga dapat melindungi kita dari bahan yang bersifat korosif. Selanjutnya ada sepatu laboratorium. Sepatu laboratorium ini biasanya tertutup, bukan seperti flat shoes atau yang lainnya, namun sepatu yang seperti sneakers yang benar-benar tertutup melindungi seluruh bagian kaki kita, yang berfungsi untuk melindungi kaki dari kontaminasi cairan yang berbahaya dan juga benda tajam, yang berkemungkinan untuk mengenai bagian kaki kita. Biasanya juga terdapat tambahan seperti kacamata pelindung yang berguna untuk melindungi mata kita dari cipratan bahan kimia dan juga dari partikel udara yang membahayakan mata kita. Selanjutnya, ada alat-alat laboratorium. Biasanya di setiap laboratorium itu berbeda-beda tergantung kebutuhannya. Namun yang umum biasanya ada cawan Petri, pipet, selanjutnya ada spatula, ada magnet, ada glass beaker, selanjutnya ada mikroskop dengan lensa objektif dan lensa yang lainnya, ada corong, ada tabung reaksi, ada rak tabung reaksi juga, dan yang lainnya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya ada potensi bahan kimia. Ada 4 potensi, yaitu yang pertama ada bahaya dari kimia, bahaya biologi, bahaya fisik,
dan juga bahaya kebakaran dan ledakan. Untuk yang pertama yaitu bahaya kimia. Bahaya yang dapat terjadi yaitu yang pertama kita dapat terpapar oleh bahan kimia korosif, toksik, karsinogenik yang mudah terbakar dan juga bahan yang oksidatif. Lalu yang kedua, apabila kita menghirup, menelan, atau terserap melalui kulit kita secara langsung yang dapat menyebabkan kulit kita itu iritasi. Lalu yang kedua ada bahaya biologi. Bahaya biologi ini dapat terjadi seperti terpapar virus, fungi, bakteri, hewan transgenik, hewan percobaan, serangga, toksin, dan juga alergen. Lalu yang ketiga ada bahaya fisik. Seperti yang pertama itu terpotong atau tertusuk oleh benda yang tajam. Lalu yang kedua ada terpeleset dan jatuh dari lantai yang licin yang membahayakan kita. Lalu yang ketiga, terkena tumpahan limbah. Ini sangat berbahaya karena limbah itu kotor, jadi jika badan kita terkena dengan tumpahan limbah, maka badan kita dapat infeksi. Lalu yang keempat, ada terkena alat pecah. Hal ini sangat membahayakan karena serpihan kaca atau apapun alat yang pecah itu dapat menyebabkan kulit kita itu sobek lalu berdarah dan bisa menyebabkan iritasi dan juga infeksi. Lalu yang keempat ada bahaya kebakaran dan juga ledakan. Yang pertama, kebakaran dan ledakan ini yang berasal dari bahan kimia yang berbentuk gas, padat maupun cair. Lalu yang kedua, ledakan yang terjadi pada alat atau benda yang bertekanan yang biasanya menyebabkan ledakan yang lebih besar dari ledakan yang pada umumnya. Lalu yang ketiga, benda-benda yang terpental karena ledakan dalam autoklaf atau sentrifuge. Dan benda-benda yang terpental ini biasanya dapat melukai bagian manapun dan sangat berbahaya apabila terkena bagian muka, mata, atau kepala. Lalu, cara untuk mencegah potensi bahaya. Cara yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, kita dapat menggunakan APD atau alat pelindung diri yang sesuai dengan standar K3 seperti yang sudah saya jelaskan tadi, seperti jas lab, sarung tangan, masker, pelindung mata, sepatu yang tertutup, dan yang lainnya. Lalu yang kedua, kita dapat mematuhi peraturan keselamatan dan juga prosedur kerja yang ada di laboratorium. Kita juga dapat memperhatikan tanda peringatan yang ada seperti simbol-simbol yang telah saya jelaskan tadi. Lalu yang ketiga, kita dapat menjaga kebersihan apabila ada sampah, kita langsung buang ke tempat sampah seperti tisu, kertas, atau yang lainnya yang sudah tidak terpakai, kita buang ke tempat sampah sesuai dengan jenisnya. Lalu yang keempat, buang limbah sesuai dengan peraturan keselamatan. Biasanya dibuang di tempat sendiri, dipisahkan sesuai jenisnya. Lalu yang kelima, melakukan eksperimen dengan ahli untuk memastikan keselamatan dan juga keberhasilan eksperimen. Apabila ada ahli, kita bisa lebih mengetahui dan meminimalisir kecelakaan kerja yang bisa terjadi di laboratorium karena ahli pasti lebih paham bagaimana cara untuk mengatasinya dan yang lain. Lalu yang keenam, kita dapat memahami bahan-bahan yang digunakan, apa saja komposisinya, apa saja kemungkinan yang akan terjadi apabila bahan tersebut digunakan dan yang lain. Lalu yang ketujuh, bersiap siaga dalam pertolongan pertama. Biasanya, di setiap laboratorium itu sudah terdapat kotak P3K yang bisa menjadi pertolongan pertama saat terjadi kecelakaan. Jadi, apabila terjadi kecelakaan, kita sudah tahu apa-apa saja yang harus kita siapkan agar lukanya atau it- agar lukanya tidak parah dan bisa lebih lebih baik dan teratasi dengan lebih cepat. Lalu yang kedelapan, kita harus segera melaporkan kepada kepala lab apabila ada kecelakaan yang diakibatkan oleh pekerjaan ini. Lalu yang kesembilan, kita harus mengenali jalur evakuasi yang telah ditentukan untuk menyelamatkan diri dari bencana. Biasanya, apabila terjadi kecelakaan seperti adanya kebakaran, gempa bumi, atau yang lainnya, kita dipaksa lewat untuk melewati jalur evakuasi karena jalur utamanya sudah tidak mungkin lagi untuk dilewati. Jadi kita harus mengenali jalur evakuasi yang telah ditentukan agar kita selamat dari bencana tersebut. Jadi, kesimpulannya adalah keselamatan dan juga kesehatan kerja atau K3 di laboratorium merupakan tanggung jawab bersama bagi seluruh pihak, mulai dari manajemen, pekerja, maupun pengunjung yang datang hanya untuk sekedar melihat-lihat. Untuk penerapan kesehatan dan keselamatan kerja yang efektif ini tidak hanya melindungi individu atau diri sendiri dari risiko kecelakaan dan juga penyakit akibat kerja, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan produktif sehingga hasil yang dikerjakan bisa lebih maksimal dan juga berkelanjutan.
Terima kasih. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.